Video kali ini kita akan lanjut bahas soal nomor 2 dari pembahasan UTS 2024. Nah, di soal ini ada sedikit koreksi ya. Ini harusnya gak diketahui kalau di soal kita ada salah ketik. Apa gitu, lupa ditambahin di sini. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan di sini kita diminta untuk analisa efisiensi turbin. Ya, si efisiensi turbin ini itu sama aja kayak efisiensi siklus. Yang artinya kita tuh bakal ngitung W total atau kerja total per kalor masuk. Nah, si kerja total ini akan kita dapat dari mengurangi kerja turbin dikurangin kerja kompresor. Ini itu key masuk adalah key boiler. Sampai sini dulu. Nah, lalu kita di sini disajikan data dari masing-masing aliran. Misalkan di sini aliran 1 dia tuh adalah keluaran kondensor masukkan ke pompa. Ya di sini ada info kayak fasanya kayak gini, dia tuh air jenuh, terus katanya tekanan 100 kPa. Lalu sedangkan di aliran kedua dia tuh ada info kalau segini tekanan dan temperaturnya. Lalu ada info juga yang di 3 ini dia tuh tekanan segini, temperatur segini. Nah, sedangkan kalau yang aliran nomor 4 ini gak diketahui ya, dan info itu cuma tekanan doang. Nah, berarti di sini itu dia tuh bisa kita asumsikan kondisinya tuh adalah uap cair. Ya, kondisi keistimewaan uap cair. Nah, kita mulai dulu. Nah, step pertama kita di sini udah nentuin rumus ya. Rumusnya tadi tuh ini W net Q. Oke, udah beres. Habis itu kita di sini coba mencari entalpi masing-masing aliran. Entalpi masing-masing aliran. Misalkan entalpi masing-masing aliran. Oke. Nah, di sini sebagai contoh di aliran pertama gue punya entalpi 1 100 kPa, terus dia saturated liquid. Nah, dari sini nanti bakal dapat sekitar 417 ya. Bisa pakai diagram, bisa pakai tabel. Ada juga habis ini kita bisa ngitung aliran kedua. Aliran kedua ini dia tuh kondisinya 2000 kPa dan temperatur 100. Nanti bisa langsung dicari, akan dapat H2 nya itu 421. Nah, itu aliran ketiga. H3 nya itu adalah 2903 kJ per kilogram. Ingat, kita di sini dapat dari dengan manfaatin kondisi termodinamika ini, masukin ke dicari ke diagram ini ya. Kita bikin titik-titik kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke aliran 4. Aliran 4 ini dia tuh agak sedikit berbeda ya. Nah, karena aliran 4 ini tuh adalah fasanya campuran uap cair, maka cara nyari H4 itu kita gak bisa langsung dapat dari diagram baca, karena H4 ini merupakan fraksi steam dikali entalpi steamnya, entalpi vapor ataupun fasa uap ditambah 1 min Y4. Y itu artinya quality steam atau fraksi uapnya ya. Ini H liquid. Ini kasih keterangan dulu. Y itu sama dengan quality steam atau jumlah persentase uapnya ya. Ini tuh entalpi punya si uap, ini entalpi punya si cair.
jenuh. Oke. Ya, terus ini kita dari mana tahu HV, HL sama Y4 ya? Nah, kalau buat Y4 kita bisa cari dari ini. Kita bikin rumus, bentar, ini kan aliran 3 ke aliran 4 ya. Ini tuh biasa di turbin tuh ada kondisi termodinamik namanya isentropik. Ya, kan biasanya udah familiar dengan isobarik yang kayak konstan, isohorik volumenya konstan. Nah, kalau isentropik itu artinya entropinya sama sebelum masuk dan sudah keluar turbin. Nah, dari situ kita di sini akan dapat persamaan kalau S3 sama dengan S4 ya. Habis itu si S4 ini sama dengan ini quality steam atau Y4 dari entropi uap jenuh ditambah 1 min S4 1 min Y4 sorry, entropi ini SL ya. Nah, terus ingat kita S4 dapat dari S3 karena ini nih isentropik. Turbin itu sifatnya isentropik. Isentropik ini umumnya ada di turbin doang. Oke, di sini kita bisa cari ya. Kita coba pakai bantuan ini ya, tabel. Oke, salin nah, di sini kita coba cari kan kondisi 3 tuh apa? Kondisi aliran ketiga tuh ada 2000 kPa dan temperatur 250. Nah, berarti ini kan tekanan bar. Nah, kita punya 200 kPa. Ya, kita punya 2000 kPa, sorry. (2000 kPa itu sama dengan apa? Sama dengan 2 MPa ya. Habis itu 2 MPa nya ini akan menjadi bentar biar lebih rapi, 1 bar 0,1 MPa. Berarti kalau misalnya ini sama dengan 0,1 per 2, berarti X sama dengan 20 bar ya. Kita bisa taruh di sini. Oke. Nah, si 20 bar ini tadi kan temperaturnya 250 ya. Nah, kita bisa dapat ini kan ada VUHS. V itu volume spesifik, U itu energi dalam, H itu entalpi, S itu entropi. Kita mau nyari entropi S3 kan. Makanya kita dapatlah segini. Ya. Dapat S3 sama dengan 6,54 ya. Ini juga berlaku sama, kita bisa nyari H-nya dapat 2903 kan. Nah, kalau di sini gua nulisnya gini 2903 ini dapat dari tabel ya. Oke. Kita dapat S3, berarti ini juga sekaligus S4 kan, karena S3 sama dengan S4 karena isentropik. Oke. Habis ini kita lanjut kalau ke ini udah dapat ya, S4 nya kita dapat tadi 6,54. Nah, sekarang kita tinggal nyari ini SV sama SL. Nah, kondisi 4 itu kan kita ada di tekanan 100 kPa. 100 kPa ini berarti dia tuh uh, 0,1 MPa ya. Berarti dia tuh adalah 1 bar. Kita punya 1 bar di sini tempel. Nah, habis itu inilah
si SL sama SV nya ya. Habis itu bentar, ini kita tambahin dulu halaman. Berarti dapat dari sini SV nya itu sama dengan 7,35. Ini untuk nomor, ini aliran 4 ya. SL nya itu 1,3. Nah ya kayak gini. Habis itu dapatlah S4 sama dengan Y4 dikali SV ditambah 1 min Y4 SL ya. Si S4 ini kita masukkan tadi kan si S3 karena sama aja esentropik, 0,54 sama dengan Y4 dikali SV kita berapa, 7,35 ya, lebih ditambah ini 1 min Y4 dikalikan dengan SL nya itu 1,3. Dari sini pakai aljabar biasa dapatlah kalau Y4 nya itu sekitar, kalau gak salah 86,77. Oke, kita dapat ini. Habis itu kita bisa ngitung H4. H4 sama dengan apa? Y4 dikali HV ditambah 1 min Y4, ini HL ya. Y4 kita masukin 0,8677. HV-nya berapa? HV bisa kita masukin ini. Ya. Kan di titik 4 itu adalah 100 kPa kan. 100 kPa itu 1 bar. Nah, ini tuh adalah saturated water, saturated steam. Nah, kita ambil di sini entalpi HL sama HV-nya. Ini HL, ini HV. Masukinlah 41 berapa nih? 47. Ya, ini tambah 1 min 0,8677 dikali HL-nya 2675. Oke. Nah, di sini dapatlah kira-kira si H4 kita itu sebesar 2372 ya, kilojoule per kilogram. Nah, kenapa kita ngelewatin semua cara ribet ini? Karena ini adalah kasus kalau fase uap steam ya guys. Jadi ingat-ingat uap cair. Makanya di sini kita harus hitung berapa komposisi uap, komposisi cair, hitung pakai entropi. Jadi gitu. Ini kalau ada soal yang nggak disebut fasanya itu, entah itu uap jenuh atau mungkin di sini temperaturnya bolong, nah kita pakai cara kayak tadi ya, karena ini kondisi uap cair. Kita lanjut. Di sini bakal nyari W dan Q semua aliran ya. Nah, W dan Q semua aliran ini kita mulai dari W apa nih? W turbin ya, WT. Turbin itu H keluar min H masuk, H4 min H3 kayak gini. H4 min H3. Tadi H4 kita dapat 2372 ya. H3 kita dapat 2903. Nah, kita kurangkan dari sini akan dapat sebesar minus 531 kilojoule per kilogram. Di sini minus menandakan kalau dia tuh emang lagi melepas energi, melepas kerja ya. Habis itu ada juga W pompa. Nah, W pompa ini bisa aja H2 min H1 kita ngitungnya. Cuman karena pompa itu adalah isobarik, secara termodinamika kita ngitungnya pakai ini, V dikali P keluar min P masuk ya. Nah, V-nya ini V apa? V-nya ini adalah volume spesifik ya. Nah, kalau perhatiin di sini kan ini kondisi 1 tuh 100 kPa, kondisi 2 itu 2000 kPa. 100 kPa itu berarti ini segini ya, 1 bar. Kalau misalkan 2000 kPa itu ini ya, di 20 bar. Volume spesifik yang kita pakai itu karena ini pompa, kita pakai volume spesifik jenuh
cair. Ini kan 0,0001, ini 0,0012 ya. Bisa kita tulis V1 itu sama dengan 0,001. Habis ini kalau V2 nya itu 0,0012 ya. Ini kan kurang lebih mirip lah, makanya kita bisa wakilin pakai ini aja. Makanya rumus di sini tuh 0,001 mirip. P2 min P1 nya kita tulis P2 P1. Nah, di sini kita pakai kilopascal aja ya. Nanti akan dapat W pompanya itu 1,9 kJ per kilogram. Nah, ingat ya, ini kan kilopascal. Kilopascal ini kalau dienergikan akan menjadi kilojoule. Ya, ini satuan ya, perhatikan ya. Kalau kalian ngitungnya Pascal, ini dikonvert. Nah, nanti di sini kalian bakal dapat kerja itu dalam bentuk joule dan seterusnya kayak gitu. Penyelarasan satuan itu. Habis itu kita di sini ngitung Ki kondensor. Ki kondensor ini H1 min H4 ya. H1 dikurangin H4. Oke. Si H1 ini kita dapat berapa tadi? Kita ini 417 ya. Sedangkan H4 nya itu adalah segini, 2372. Nah, dapatlah si kondensor itu melepas 1955 kJ per kilogram. Nah, sedangkan kalau buat Ki boiler itu kita ngitungnya itu berapa nih? H3 min H2 ya, keluar kurang masuk. H3 kurang H2. Di sini kita akan dapat nilainya tuh 2482 kJ per kilogram. Oke. Dari sini kita bisa hitung efisiensi. Efisiensi kan W total per Q masuk. W totalnya itu berarti W turbin dikurangin W pompa dikurangin Q masuknya cuma dari Q boiler. Nah, di sini calor condenser nggak dipakai kecuali nanti kalian masuk ke materi UAS ya, kogenerasi, itu kalian akan mempertimbangkan calor condenser di siklus, tapi kita gak bahas itu. W turbinnya itu kita masukin ini 531, ini kita positifin aja ya. 531 dikurangin 1,9 per Q boiler itu 2482. Dari sini akan dapat efisiensi kita tuh sebesar 0,2132 atau 21,32%. Oke, beres itu aja buat pembahasan soal nomor 2. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.